Klub Premier League, Manchester City, kembali menunjukkan ketangkasan mereka di bursa transfer musim ini. The Citizens dilaporkan telah berhasil mengamankan tanda tangan Ryan Ait-Nouri dari Wolverhampton. Ahli transfer terkenal, Fabrizio Romano, mengabarkan bahwa Manchester City akan segera mengumumkan kedatangan Ait-Nouri dari Wolves. Berdasarkan informasi dari Fabrizio Romano, Manchester City telah mencapai kesepakatan dengan Wolverhampton terkait transfer Ait-Nouri. The Citizens sepakat untuk membayar biaya transfer sebesar 40 juta euro, dan Wolverhampton kabarnya telah menerima tawaran tersebut. Saat ini, Wolves bahkan telah memberikan izin kepada sang bek untuk terbang ke Manchester guna menyelesaikan proses transfernya. Harapan Napoli untuk merekrut Lisandro Martinez di musim panas ini tampaknya akan pupus. Bek tangguh tersebut dilaporkan tidak memiliki niatan untuk meninggalkan Manchester United dalam waktu dekat. Martinez menolak peluang untuk bergabung dengan Napoli dan memilih untuk tetap setia kepada Setan Merah. Pemain belakang timnas Argentina ini dikatakan masih merasa betah bermain di Old Trafford. Ia juga sangat bersemangat dengan proyek jangka panjang yang sedang digarap oleh Ruben Amorim di klub tersebut. Alih-alih memikirkan transfer, Martinez saat ini lebih fokus pada proses pemulihan dari cedera yang mengganggunya. Saat ini, ia masih berjuang melawan cedera lutut yang cukup serius. Namun, kabar baiknya, ia sudah memasuki tahap akhir dari pemulihan tersebut. Al-Hilal mengalami pukulan telak dalam usaha mereka merekrut Victor Osimhen. Tawaran perdana klub asal Arab Saudi tersebut ditolak mentah-mentah oleh Napoli dan sang penyerang itu sendiri. Napoli tetap teguh pada pendirian untuk meminta pembayaran penuh klausul pelepasan Osimhen yang mencapai 75 juta euro. Di sisi lain, Osimhen merasa tawaran gaji sebesar 26 juta euro per tahun dari Al-Hilal masih jauh dari harapannya. Pelatih baru Al-Hilal, Simone Inzaghi, bahkan telah mencoba menjalin komunikasi secara pribadi melalui telepon. Namun, usaha tersebut belum cukup untuk meyakinkan pemain Nigeria itu. Berdasarkan laporan dari Sky Sport Italia dan Fabrizio Romano, tawaran awal Al-Hilal yang bernilai 65 juta euro ditambah bonus langsung ditolak oleh Napoli. Manajemen Partenope tetap bersikukuh bahwa klausul pelepasan sebesar 75 juta euro harus dibayar secara penuh. AC Milan tengah mengincar pencetak gol terbanyak musim lalu untuk memperkuat lini serangnya di musim depan. Setelah berakhirnya musim tahun 2024 sampai tahun 2025, tim yang dikenal dengan julukan Rossoneri ini berencana melakukan perombakan besar-besaran dalam skuadnya. Dalam upaya memperbaiki sektor serangan, Milan berhasrat untuk merekrut striker dari klub rival yang meraih gelar Raja Gol Serie A tahun 2024 sampai tahun 2025. Striker yang dimaksud adalah Matteo Retegui, penyerang dari Atalanta. Nama Retegui kini menjadi perhatian Milan seiring dengan rencana mereka untuk melepas beberapa penyerang andalan dari musim lalu. AC Milan berencana untuk tidak memperpanjang kontrak Luka Jovic yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2025. Selain itu, Rossoneri tampaknya tidak berniat untuk mempermanenkan status pinjaman Tammy Abraham dan Joao Felix. Abraham akan kembali ke AS Roma, sedangkan Felix akan dikembalikan ke Chelsea. Bek muda Real Madrid, Fran Garcia, kini menjadi incaran beberapa klub La Liga. Tak hanya satu, tetapi 3 klub sekaligus menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya. Masa depan Garcia di Santiago Bernabeu tampaknya semakin kabur, sehingga banyak tim La Liga yang mengawasi situasinya dengan seksama. Menurut laporan terbaru dari Vichajes, Villarreal, Real Betis, dan Celta Vigo adalah 3 klub yang menunjukkan minat besar untuk mendapatkan bek kiri berbakat ini menjelang dimulainya musim baru. Garcia telah berusaha meyakinkan manajemen klub, sementara pelatih baru, Xabi Alonso, merasa bahwa posisi tersebut perlu diperkuat untuk menghadapi musim depan. Dengan rencana Madrid untuk menyegarkan skuad, posisi Garcia di tim kini berada dalam ancaman serius. Menurut laporan dari The Times, Arsenal telah menambahkan nama Rodgers ke dalam daftar incaran utama mereka untuk memperkuat sektor serangan di musim panas ini. Pemain berusia 21 tahun tersebut menunjukkan performa yang mengesankan di musim pertamanya bersama Villa, dengan mencetak 14 gol dan memberikan 15 assist di semua kompetisi. Kemampuannya untuk beradaptasi di berbagai posisi di lini depan menjadi daya tarik utama bagi pelatih Mikel Arteta, yang sedang mencari tambahan fleksibilitas dalam serangan Arsenal. Meskipun belum ada informasi mengenai berapa nilai yang akan ditetapkan oleh Villa untuk Rodgers, tawaran besar dari Arsenal atau klub lain bisa saja mengguncang keputusan klub. Terlebih lagi, dengan meningkatnya tekanan dari financial fair play, Villa perlu menyeimbangkan keuangan mereka. Arsenal dilaporkan semakin mendekati kesepakatan untuk mendapatkan tanda tangan Konstantinos Karetsas, gelandang muda berbakat berusia 17 tahun dari Genk. Menurut kabar yang beredar di Yunani, proses negosiasi antara The Gunners dan klub Belgia itu telah mencapai tahap akhir dan berpotensi menciptakan rekor transfer baru untuk pemain asal Yunani. Dikabarkan bahwa paket transfer senilai 38 juta pound sedang dalam pembicaraan.
Jika kesepakatan ini terwujud, Karetzas akan menjadi pemain asal Yunani termahal dalam sejarah, melampaui rekor yang dipegang Kostas Manolas saat berpindah dari Roma ke Napoli dengan nilai 30 juta pound pada tahun 2019. Raksasa La Liga, Barcelona, dilaporkan mengalami kerugian signifikan pekan ini akibat tindakan Atletico Madrid. Tim yang dilatih oleh Diego Simeone itu menolak untuk membayar biaya transfer permanen Clement Lenglet ke Metropolitano. Keduanya, Atletico dan Lenglet, sebenarnya ingin memperpanjang kerjasama mereka setelah musim panas mendatang. Namun, Atletico hanya mau melanjutkan hubungan tersebut jika Barcelona bersedia membebaskan sang bek dari kontraknya. Lazio dilaporkan tengah menjajaki kemungkinan transfer gelandang muda asal Spanyol, Pablo Torre, dari Barcelona. Pemain berusia 22 tahun ini merupakan lulusan Akademi Racing Santander, yang telah menunjukkan performa cemerlang sehingga menarik perhatian Barcelona dan membawanya ke Camp Nou pada musim panas 2022. Menurut laporan dari La Lazio Siamonoi, Biancocelesti telah memulai negosiasi dengan Barcelona, dengan niatan untuk merekrut Torre melalui kesepakatan sekitar 6 juta euro. Meskipun jumlah ini mungkin terkesan tidak terlalu besar, tetap saja akan menjadi keuntungan finansial bagi klub Katalan yang sebelumnya merekrut pemain tersebut dengan harga yang sama 3 tahun lalu. Arsenal sedang memikirkan langkah tak terduga dengan mengincar Kepa Arrizabalaga dari Chelsea. Rencana ini bertujuan untuk memperkuat posisi penjaga gawang, terutama sebagai cadangan yang dapat diandalkan bagi David Raya. Menurut informasi dari jurnalis terkenal Fabrizio Romano, yang mengutip berita dari Sky Sports, The Gunners telah mendapatkan kabar bahwa Kepa memiliki klausul pelepasan senilai 5 juta pound dalam kontraknya. Arsenal dilaporkan telah memulai diskusi awal untuk menggali syarat-syarat dalam kemungkinan kesepakatan ini. Chelsea mengalami kegagalan dalam upayanya untuk merekrut Mohamed Kudus dari West Ham United. Klub yang berbasis di London Barat ini mencoba merayu West Ham dengan tawaran tukar tambah pemain ditambah uang tunai, namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Menurut kabar dari Talksport, Chelsea mengajukan sebuah tawaran yang melibatkan kiper Robert Sanchez dan gelandang Kiernan Dewsbury Hall sebagai bagian dari paket untuk mendapatkan Kudus. Namun, West Ham menolak tawaran tersebut secara tegas, karena mereka bertekad untuk mempertahankan bintang asal Ghana itu. Setelah mencapai kesepakatan dengan Luka Modric, AC Milan kini dilaporkan tengah mengarahkan perhatian mereka kepada gelandang Bayer Leverkusen, Granit Xhaka. Meskipun pemain tim nasional Swiss ini akan merayakan ulang tahunnya yang ke-33 pada bulan September mendatang, ia masih dianggap mampu memberikan kontribusi yang signifikan, asalkan proyek dan nilai transfernya sesuai. Xhaka saat ini terikat kontrak dengan Bayer Leverkusen hingga Juni tahun 2028. Namun, pintu untuk hengkang tetap terbuka jika klub dan sang pemain dapat menemukan kesepakatan baru yang saling menguntungkan. Milan dilaporkan berada di tahap awal pendekatan, yang menunjukkan bahwa proses ini masih jauh dari kata final. Newcastle United kembali mengguncang bursa transfer dengan mengamankan jasa bintang muda Spanyol yang tengah bersinar, Antonio Cordero. Pemain berusia 18 tahun ini akan resmi menjadi bagian dari The Magpies pada tanggal 1 Juli tahun 2025, setelah kontraknya dengan Malaga berakhir. Mendapatkan Cordero bukanlah hal yang mudah bagi Newcastle. Penampilannya yang cemerlang bersama tim nasional muda Spanyol telah menarik perhatian banyak klub elit Eropa. Nama-nama besar seperti Barcelona dan Real Madrid bahkan sempat dikaitkan secara serius dengan pemain ini, ditambah dengan beberapa klub Premier League lainnya yang juga menunjukkan minat. Juventus akan mengembalikan Renato Veiga ke Chelsea untuk Piala Dunia Antar Klub 2025, setelah gagal mencapai kesepakatan untuk memperpanjang masa pinjamannya. Beberapa pemain yang dipinjamkan berharap bisa melanjutkan kerjasama mereka, setidaknya selama Piala Dunia Antar Klub yang akan berlangsung dari pertengahan Juni hingga Juli. Renato Veiga termasuk salah satu pemain yang ingin bertahan, namun menurut berbagai laporan dari Italia, termasuk Sky Sport Italia dan La Gazzetta dello Sport, dia akan kembali ke Chelsea dan siap bergabung dengan tim asuhan Enzo Maresca. Jurnalis Nico Sira juga melaporkan bahwa Veiga telah kembali ke skuad London Biru. Gelandang muda Barcelona, Gavi, memberikan pernyataan terkait rumor yang beredar belakangan ini mengenai ketertarikan Paris Saint-Germain terhadap dirinya. Ia juga menanggapi isu yang menyebutkan bahwa Luis Enrique ingin bersatu kembali dengannya di klub, mengingat PSG sangat menginginkan gelandang berusia 20 tahun ini. Namun, jawaban Gavi sangat jelas dan pastinya akan membuat para penggemar Barcelona merasa senang. Memang mungkin PSG tertarik, dan saya mengerti mengapa orang-orang bisa berpikir seperti itu. Namun, saya pastikan itu tidak akan terjadi. Saya merasa tenang karena impian dan tekad saya adalah menghabiskan seluruh karir di Barcelona. Klub ini adalah bagian dari hidup saya dan tempat di mana saya ingin meraih kesuksesan. Saya tidak menginginkan yang lain, dan saya akan memberikan segalanya untuk mewujudkannya. Legenda Chelsea, John Obi Mikel,
mengajak mantan klubnya untuk mempertimbangkan merekrut Cristiano Ronaldo menjelang Piala Dunia antar klub FIFA yang akan berlangsung pada tanggal 15 Juni mendatang. Seruan ini muncul di tengah ketidakpastian mengenai masa depan bintang Portugal tersebut di klub Arab Saudi, Al Nassr. Saat ini, kontrak Cristiano Ronaldo dengan Al Nassr akan berakhir pada akhir bulan ini, dan hingga kini, ia belum menandatangani perpanjangan. Situasi ini memicu spekulasi bahwa Ronaldo mungkin akan bergabung dengan klub yang berhasil lolos ke turnamen bergengsi FIFA tersebut. Mikel pun mengakui bahwa peluang Ronaldo bergabung dengan Chelsea cukup kecil. Ia menyebut Al Hilal sebagai kandidat terkuat untuk merekrut CR7 demi memperkuat skuad mereka di Piala Dunia antar klub. Barcelona masih berjuang untuk merekrut Luis Diaz, meskipun Liverpool tetap kukuh tidak ingin melepaskan sang bintang. The Reds menegaskan komitmen mereka untuk mempertahankan Diaz, bahkan menolak tawaran awal yang diajukan Barcelona pekan ini dengan pernyataan tegas bahwa pemain tersebut tidak untuk dijual. Namun, Blaugrana tidak melihat penolakan itu sebagai akhir dari segalanya. Menurut laporan dari Marca, Barcelona menyadari bahwa Diaz sangat berambisi untuk bermain di bawah arahan Hansi Flick di Camp Nou. Mereka menganggap penolakan Liverpool sebagai bagian dari strategi negosiasi yang masih bisa berubah di masa depan. Aston Villa dilaporkan tengah membidik Youssef En-Nesyri untuk memperkuat serangan mereka di bursa transfer musim panas ini. Menurut berita dari media Turki, Milliyet, penyerang Fenerbahce tersebut menjadi incaran utama klub asal West Midlands yang berambisi menambah kekuatan di lini depan. Ketertarikan Villa terhadap En-Nesyri bukan tanpa alasan. Meskipun Ollie Watkins menunjukkan performa yang mengesankan musim ini, masa depan penyerang timnas Inggris itu di Villa Park masih menyisakan tanda tanya. Situasi ini mendorong manajemen Villa untuk mulai mencari opsi lain yang sepadan sebagai langkah antisipasi untuk musim depan. Newcastle United kembali menjadi sorotan di bursa transfer dengan ambisi besar untuk mendatangkan Joao Pedro dari Brighton dan Hove Albion. Klub yang bermarkas di Tyneside ini siap mengajukan tawaran menggiurkan untuk penyerang Brasil yang tengah bersinar tersebut. Newcastle memandang Pedro sebagai calon pengganti Callum Wilson yang kontraknya akan segera berakhir, sekaligus sebagai pelapis atau pesaing bagi Alexander Isak, yang juga tengah diburu oleh banyak klub elit Eropa. Namun, banderol 100 juta pound yang ditetapkan oleh Brighton tentu menjadi tantangan berat bagi manajemen Newcastle, meskipun kondisi keuangan mereka kini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Enzo Barrenechea kini menjadi bintang yang bersinar di bursa transfer setelah menunjukkan performa gemilang selama masa pinjamannya di Valencia. Pemain berusia 24 tahun ini awalnya bergabung dengan Aston Villa dari Juventus pada musim panas lalu, namun segera dipinjamkan ke klub La Liga, Valencia. Di Mestalla, Enzo berhasil membuktikan diri dengan tampil konsisten dalam 30 laga liga, menunjukkan kemampuannya sebagai gelandang modern yang kuat dan penuh semangat. Dia menjalani musim yang luar biasa, kata Monchi dalam wawancara dengan Kenal Sur Radio. Dia kini menjadi incaran banyak klub Eropa. Sekarang, kami harus memutuskan apakah Unai Emery ingin mempertahankannya dalam skuad.